Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Heru Muzaki dan Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Baik, malam, saya ke Mas Heru. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, dari TPN sejauh ini apa saja langkah-langkah untuk mendampingi Aiman Wicaksono? Ya, kami sedang menyiapkan administrasi dan dokumen-dokumen untuk persiapan pendampingan dari Saudara Aiman. Hari ini juga Saudara Aiman tidak bisa hadir, jadwalnya hari ini tidak bisa hadir, dan kami juga selama ini berkomunikasi dengan pihak kepolisian dengan baik, dan kami sudah bilang bahwa Saudara Aiman tidak bisa hadir pada hari ini. Dan informasi baru yang kami dapatkan bahwa polisi juga sudah mengirimkan surat panggilan untuk tanggal 5 Desember, yaitu hari Selasa. Jadi surat panggilan baru sudah kami terima. Oke, tadi alasan ketidakhadiran Aiman apa saja, Mas Heru? Pertama, kami masih mengurusi masalah administrasinya, dokumen-dokumennya. Yang kedua juga Mas Aiman memang ada agenda lain yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi memang tidak bisa hadir pada hari ini. Oke, dokumen-dokumen apa saja yang disiapkan? Surat kuasa kami sedang persiapkan karena tadi sebagaimana disampaikan memang banyak advokat-advokat, rekan-rekan kami yang baik ingin mendampingi juga Saudara Aiman, sehingga kami juga mengakomodir permintaan tersebut. Maka untuk administrasi ini, makanya kami juga ingin menampung rekan-rekan semua yang ingin mendampingi Mas Aiman. Oke, nanti saya akan gali lagi terlebih terkait dengan dukungan dari para advokat dan juga pihak lain tersebut, Mas Heru. Tapi saya sekarang ke Bang Julius. Bang Julius, apa tanggapan Anda terkait dengan pemanggilan terhadap Aiman Wicaksono? Apapun klausul yang ditimpakan kepada Aiman. Ya, yang pasti ini nuansa politisnya kental sekali. Kenapa? Saya kasih dua basis. Pertama, sepanjang rezim pemerintahan Jokowi, ya, Undang-Undang ITE, lalu pidana melalui pasal 14, pasal 15 terkait dengan keonaran, penyebaran hoaks. Ini pasal karet yang sering digunakan penguasa untuk membungkam aktivis-aktivis, jurnalis-jurnalis, mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah. Gitu. Salah satunya baru saja selesai sidang kemarin, pembacaan pembelaan pledoi, yaitu Haris Azhar dan Fathia. Keduanya dikenakan pasal yang sama. Gitu. Yang pertama dulu. Yang kedua adalah perlu dimaknai apa yang diucapkan oleh Aiman. Saya sudah berkali-kali saya ulang videonya. Saya tidak menemukan unsur pidana itu. Kenapa? Aiman bertindak bukan untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk menambah elektabilitasnya sebagai calon legislatif misalnya, tapi dia mengkritik institusi publik yang sedang ramai dibicarakan dan memberikan keresahan kepada masyarakat karena diduga kuat ya melakukan pemasangan baliho dan yang lain. Dan kalaupun ini dianggap pidana, maka yang pertama kalinya harus dipidana diperiksa adalah gedung Komisi 3 DPR RI itu. Gitu. Why? Ya. Trimedia menyampaikan itu, Benika Harman menyampaikan itu, berbagai macam anggota DPR RI mempertanyakan hal yang sama. Ini bagian dari implementasi demokrasi kita. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di situ, apalagi unsur pidana. Jadi kan batasannya untuk undang-undang ITE dan keonaran segala macam itu justru adalah kepentingan publik. Once dia kepentingan publik, lalu dia merupakan pembelaan diri pribadi, itu bukan sebuah pidana. Jadi kalau tadi Mas Sugeng IPW bilang tunda, kami bilang gelar perkara dan nyatakan bahwa ini bukan tindak pidana, jadi tidak perlu ditindaklanjuti. Kira-kira itu sebagai pembuka, Fani. Oke, nuansa politis yang sangat kental, terutama menjelang pemilu 2024, kekhawatiran tersebut juga muncul nggak di kepala Bang Julius? Oh jelas. Jadi sejak awal ya kami berpengalaman di 2014, 2019 ketika itu Presiden Jokowi untuk kedua kalinya mencalonkan diri, bagaimana memanfaatkan keseluruhan infrastruktur kekuasaan utamanya di bawah eksekutif ya untuk kampanye di kementerian dan segala macamnya. Kami menyampaikan hal demikian sudah tegas, dan kami ketika ramai kemarin ada pemasangan baliho, kami sudah mulai menengarai
tahapan awal mungkin terlibat dalam pemasangan instrumentasi alat peraga kampanye atau alat sosialisasi, lalu mengerahkan pasukannya untuk menggalang suara, dan yang ketiga menggunakan kewenangan intinya, tupoksinya untuk menyerang pihak lawan di luar apa yang didorong oleh pihak kekuasaan, dalam hal ini berarti Presiden Jokowi, yaitu dengan cara kriminalisasi gitu. Jadi ini penting untuk dipegang, statement tegas dari Jaksa Agung. Saya harus katakan gitu karena contohnya ada ya. Jaksa Agung mengatakan begini ya, kami akan kaji lebih dalam, bahkan kalau perlu kami hentikan apabila ada dugaan-dugaan tindak pidana yang ditujukan atau mengarah pada paslon tertentu ataupun tim suksesnya, karena erat sekali, kental sekali kaitannya dengan nuansa politik menuju pemilu 2024. Ini juga harus dipegang. Kalau tidak sejalan, maka tentu masyarakat semakin mendelegitimasi Polri nanti, semakin tidak percaya kepada Polri nanti. Dan perlu kami ingatkan juga kepada institusi Polri, kita sudah belajar panjang dari kasus Verdi Sambo, kita sudah belajar panjang dari kasus Teddy Minahasa dan yang lainnya. Tolong dijaga institusi yang betul-betul dicintai masyarakat dan langsung berada di tengah-tengah masyarakat ini, yaitu Polri, gitu Fani. Oke, terkait dengan pemanggilan Aiman yang pukul hampir 12 malam di hari, koreksi saya kalau saya salah, kalau nggak salah hari Rabu ya, Rabu atau Selasa? Ya, saya tidak tahu detailnya, tidak tahu detailnya, cuma begini. Jelang jam 12 malam. 12 malam, baik. Iya, tengah malam. Dalam sebuah proses hukum, ya, negara harus dibatasi, kewenangan negara dibatasi. Dengan apa? Dengan hukum acara, dengan peraturan teknis, dan bagi masyarakat, bagi rakyat, dijamin melalui yang namanya hak-hak sipil politik. Kaitannya dengan permasalahan hukum, maka tidaklah diperbolehkan, ya, dilarang untuk melakukan proses hukum, mengirimkan surat-surat panggilan, dan segala macamnya, apabila dia melampaui jam-jam yang wajar. Jam kantor, jam orang tidur, dan segala macam. Hal yang sama, ini pernah kami sampaikan ketika Bambang Wijoyanto, ya, kemudian secara paksa ditangkap dan diseret oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan faktanya kemudian ditemukan terjadinya pelanggaran dalam proses, dan Bambang Wijoyanto dibebaskan melalui SKP 2 oleh Kejaksaan Agung. Jadi cara-cara seperti ini, ya, tidak boleh dinormalisasi. Ya, proses hukum tidak boleh dijadikan instrumentasi. Tupoksi, yaitu kriminalisasi, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ini yang bahaya. Jadi kalau tadi kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan hukum acaranya sampai tengah malam, padahal kami belum lihat ada urgensinya apa. Bahkan kami melihat ini bukan pidana. Ini tentu harus dihentikan, tentu harus di-stop. Dan perlu kami tegaskan, ini tidak hanya berlaku bagi jubir TPN Ganjar Mahfud, yaitu Aiman gitu. Ini berlaku juga pada seluruh jubir-jubir paslon 1, paslon 2, dan yang lainnya. Jadi yang seperti ini, pasal karet, lalu pelanggaran hukum acara dan prosedur, tidak boleh diberlakukan karena nuansa politisnya kental sekali, dan tentu delegitimasi publik akan dihadapi oleh institusi Polri ke depannya kalau masih diproses seperti ini. Gitu, Fani. Oke. Kalau gitu saya kembali ke Mas Heru. Mas Heru, dengan janggalnya situasi terutama yang menimpa Aiman, pemanggilan tengah malam, kemudian juga alat-alat bukti yang dirasa tidak cukup, apakah ini juga menjadi materi dari administrasi yang sedang disiapkan oleh tim hukum TPN? Ya, betul. Jadi kami juga kan mempersiapkan argumen, ya. Kami juga punya argumen mengapa gestur-gestur seperti ini yang dilancarkan kepada Mas Aiman mengarah kepada dugaan intimidasi ataupun hal-hal yang tidak wajar lainnya. Nah, ini juga kami siapkan sebagai suatu argumen yang nantinya akan kami beritahukan dan akan kami argumenkan kepada pihak kepolisian. Begitu. Oke, tapi tidak jadi sebuah kritik sendirikah dari TPN terkait dengan bagaimana proses hukum berjalan ketika hak-hak warga yang dianggap menyampaikan kritik tapi kemudian dipanggil, dan juga proses pemanggilannya, SOP pemanggilannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Ya, pasti ini sangat meresahkan dan meresahkan kami, ya, bukan hanya sebagai TPN tapi juga sebagai warga negara. Tadi sudah disampaikan Mas Julius bahwa ini bukan hanya soal Aiman, ini bukan hanya soal TPN Ganjar Mahfud, tapi ini keseluruhan warga negara Indonesia yang mempunyai hak
untuk membela dirinya di depan hukum, ketika dilakukan intimidasi seperti ini, maka kami berteriak gitu, bukan hanya sebagai TPN Ganjar Mahfud, tapi juga sebagai warga negara. Siro. Saya kembali ke Bang Julius. Bang Julius, sebenarnya kan di awal bahkan sebelum ketika kampanye ini dimulai, narasi politik riang gembira, politik yang lebih fun, terutama kalau kita membandingkan dengan atau mengkomparasi dengan tahun politik 2019 kan cukup digaungkan. Tapi dengan adanya dinamika atau momen-momen kejadian seperti ini, apakah tidak jadi semacam noda atau ya lagi-lagi tidak sesuai dengan narasi yang tadinya digembar-gemborkan itu? Ya, narasi untuk kampanye sih bebas-bebas saja menurut saya ya, karena bisa dibilang narasi politik riang, politik santai itu justru menegasikan bahkan mengeliminasi fakta bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kita bisa bersantai ria, bagaimana kita bisa berjoget-joget ria, itu berbahaya sekali. Di depan mata saya masyarakat miskin masih membutuhkan bantuan hukum, mereka berhadapan dengan hukum, mereka dikriminalisasi, rekan-rekan saya para aktivis menghadapi ancaman-ancaman pemenjaraan, Rocky Gerung dan segala macamnya. Itu justru situasi kritis yang harus kita keraskan, kita kencangkan kepada setiap paslon di dalam pemilu 2024 nanti. Jadi jangan bernarasi fiktif politik santuy riang gembira seperti bermain-main. Ya mungkin karena usianya masih terlalu kecil, jadi masih semangat bermain-main. Saya tidak sepakat dengan itu, Fani. Negara kita sedang berada dalam ancaman kriminalisasi demi kriminalisasi aktivis masih ada di depan mata, dan sekarang jelas sekali bahwa ada ancaman juga bagi pemilu 2024 kita, di mana kriminalisasi ini dijadikan instrumentasi. Nah, yang harus dipikirkan adalah bagaimana ya KPU ini, lalu Bawaslu ini, lalu Polri, TNI juga bicara soal netralitas. Ini kata kunci yang penting. Netralitas tidak boleh dipandang hanya sebatas tidak memilih, tidak berkampanye, tidak pasang baliho saja, tetapi juga tidak boleh menggunakan tupoksinya, menggunakan kewenangannya secara serampangan yang kemudian justru mengancam demokrasi itu sendiri, yang justru mengancam hak-hak dasar warga negara yang merupakan hak asasi sipil untuk bicara kritik terhadap pemerintah. Gitu. Ketika pemilu usai, maka kritik-kritik ini tidak boleh terus dibungkam. Artinya kalau persiapan pemilu ini kritiknya dibungkam, bagaimana nanti setelah kita pemilu, bagaimana nanti setelah kita selesai berdemokrasi, maka tentu kalau diawali dengan pembungkaman kritik, maka kepemimpinannya juga akan melanjutkan pembungkaman kritik itu sendiri, Fani. Jadi ini tidak boleh dipandang sebagai hal yang sederhana, tidak boleh lucu-lucuan. Kami tegas, satu warga negara dikriminalisasi karena mengkritik pemerintah merupakan pengorbanan terhadap ribuan bahkan jutaan hak dasar warga negara lainnya. Saya perlu ingatkan juga, Fani, PBHI membuka posko dugaan pelanggaran netralitas aparat TNI dan Polri. Dan ketika melapor kepada PBHI dan kami ingin menindaklanjuti secara formal agar kami dapat serahkan melalui kanal yang resmi yaitu Bawaslu, satu hal yang menghalangi masyarakat untuk berani memberikan surat kuasa kepada PBHI dan kemudian melaporkan adalah satu kata, yaitu kriminalisasi. Kami khawatir ketika kami melapor, kami dikriminalisasi, kami dipenjara karena mengkritik pemerintah. Itu kata kuncinya, Fani. Jadi tidak lucu, tidak santuy, tidak riang gembira politik kita ini, Fani. Oke, semakin banyak orang yang dikriminalisasi karena mengkritik pihak yang mempunyai kekuasaan. Nah, bicara hal itu, ini kan juga menjadi sebuah concern terutama untuk para peserta pemilu. Saya kembali ke Mas Heru, karena Mas Heru dan juga kawan-kawan berada dalam sebuah lingkaran yang ingin memuluskan jalan salah satu peserta pemilu. Nah, apakah concern ini juga ingin disuarakan, terutama dari paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, terutama ketika narasi politik riang gembira ini kontradiktif dengan konstitusi, kemudian juga supremasi hukum yang dinodai dengan ancaman kriminalisasi dan juga intimidasi terhadap orang yang ingin mengkritik. Ya, memang betul. Jadi beberapa isu-isu seperti ini, terutama yang pelanggaran terhadap asas netralitas ini sangat penting bagi kami, dan memang terjadi di beberapa bagian-bagian atau daerah-daerah yang terutama di daerah-daerah di Indonesia.
seperti misalkan penurunan baliho yang dibantu oleh aparat, kemudian ada beberapa kejadian-kejadian lain yang sifatnya sangat terstruktur seperti itu, yang membuat kami menjadi khawatir apakah aparat ini bisa tetap terus netral selama gelaran pemilu yang kita nantikan selama 5 tahun ini gitu. Jangan sampai isu mengenai netralitas, keterlibatan aparat-aparat atau pihak-pihak yang dilarang dalam pemilu ini justru menodai pesta demokrasi yang kita akan tuju ini gitu. Jadi asas mengenai netralitas sangat penting bagi kami, dan pelanggaran-pelanggaran ini sangat mengganggu kami, dan kami juga akan terus bersuara terhadap semua pelanggaran netralitas, apalagi yang membatasi kritikan, masukan, dan kebebasan berbicara dan berekspresi. Oke, Bang Julius, itukah juga harapan Anda? Oh, jelas. Kami juga perlu mendengar setiap paslon, ini penting Fani ya. Kami perlu mendengar setiap paslon menyatakan dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap tim ses ataupun tim kampanye ataupun tim pemenangan dari paslon-paslon lain ketika mereka bicara soal kritik terhadap negara. Karena kami bisa mengartikan begini, kalau paslon tertentu mengamini kriminalisasi terhadap Aiman, maka paslon itu mengamini penyelewengan kewenangan dari institusi Polri itu sendiri. Dan artinya juga dia akan menggunakan kesempatan yang sama, ya, menggunakan kriminalisasi yang sama kepada masyarakat ke depannya apabila mereka terpilih dan menang gitu. Jadi ini perlu disampaikan sehingga kami juga berkali-kali mendorong kepada KPU, kepada Bawaslu, Kejaksaan Agung agar bisa betul-betul menghentikan seluruh kriminalisasi dalam kaitannya terhadap kritik pelaksanaan pemilu kita, terhadap kritik pelanggaran-pelanggaran pemilu kita dan pemanfaatan seluruh infrastruktur kekuasaan negara supaya pemilu kita tetap jujur, pemilu kita tetap adil, perdebatan dan kompetisi di pemilu kita betul-betul menghasilkan wawasan dan gagasan, bukan karena dominasi kekuasaan, gitu Fani. Oke, gagasan tersebut yang dikedepankan oleh Capres dan juga Cawapres seharusnya juga bisa menjadi minat untuk para calon pemilih memilih yang bersangkutan di pemilu 2024. Noted, Bang Julius dan juga Mas Heru, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, kita jumpa lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Malam Fani, terima kasih.